Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 95. Saudara Tianzong. Song Lingling tampak sedih, melirik adiknya, dan berkata, kami akan pindah. Paman keduaku, dia sudah tahu keberadaan kita. Tadi malam, dia mengirim seseorang untuk mengatakan bahwa saya akan datang sendiri hari ini. Ngomong-ngomong soal, air mata menggenang di matanya. Song Huiya di samping mendengus dan berkata dengan kejam, Su Huizong, kamu benar-benar gila. Keluarga kami seperti ini, dan dia masih menolak untuk melepaskan kami. Mungkinkah dia rela mengantar kita semua sampai mati? Mendengar, jantung Ye Tianzong berdetak kencang. Dia percaya. Dengan Wan Ziming menekannya, Su Huizong tidak berani bertindak sembarangan. Kemarin saya mengirim seseorang untuk datang ke pertemuan, sebenarnya saya ingin datang ke pintu untuk meminta maaf. Namun, hal itu tidak dijelaskan. Akibatnya, kedua saudari itu salah paham dan membuat masalah. Sekarang kemasi tas Anda dan bersiap untuk melarikan diri. Namun, mereka tidak tahu bahwa semua ini dilakukan oleh Ye Tianzong di belakang punggungnya. Oleh karena itu, kerutannya tiba-tiba mengendur, dan dia tersenyum ringan, dan berkata, apakah kalian semua begitu takut pada Su Huizong? Bukan takut, tapi khawatir. Jika hanya kita berdua, kita akan melawannya sampai mati. Tapi, kami masih memiliki seorang ibu yang sakit parah dan tidak sadarkan diri. Kami tidak ingin menjadi anak yang tidak berbakti. Mata Song Huiya tegas. Meskipun dia hanya seorang putri, dia penuh keberanian. Di tubuhnya, Ye Tianzong melihat bayangan Phoenix api. Kepribadian yang kuat, gigih. Ye Tianzong sangat mengaguminya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa, biarkan dia datang. Kita tunggu saja di sini, aku di sini, jangan takut. Meskipun itu hanya pertemuan kebetulan. Tapi Ye Tianzong sangat setia. Ini menggerakkan para suster. Namun, saya juga tidak ingin melibatkan dia. Tuan Ye, kami menghargai kebaikan Anda. Kemarin, kamu tampil sangat baik melawan Huang Hu, termasuk bawang merah Tianjitang. Kami yakin kamu memiliki kekuatan. Namun, paman kedua saya bukanlah lampu hemat bahan bakar. Hubungan interpersonal di belakangnya lebih rumit. Kami tidak ingin Anda terlibat dengan ini. Berhentilah membujuk kami telah memutuskan untuk pergi. Jika kamu benar-benar ingin membantu, tolong kemasi barang bawaan kami dan bawa kami keluar, kami akan segera pergi. Paman keduaku, dia akan segera datang. Pembicaraan. Song Huiya menyerahkan koper itu kepada Ye Tianzong. Dan Song Lingling juga khawatir Ye Tianzong akan marah, jadi dia masih berusaha untuk memuluskan semuanya. Untuk ini, Ye Tianzong tidak bisa menahan tawa. Tidak penting. Ikuti temperamen mereka terlebih dahulu. Dalam proses membantu membersihkan, dia juga mengamati Ibu Song secara samar. Kulitnya sedikit lebih baik, dan setelah pijat kasarnya kemarin, serta akupuntur dan moksibusi, dia sedikit tenang. Namun, dia lemah, fisiknya kelelahan, dan semua fungsi tubuhnya belum kembali normal. Menurut penilaiannya, Su Huizong akan memainkan peran penting untuk membalikkannya. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. 15 menit kemudian. Setelah berkemas, Song Huiya menghela nafas lega dan berkata, Tuan Ye, terima kasih atas perhatian Anda selama ini. Kami para saudari akan selalu mengingatnya di hati kami. Kami akan meninggalkan kota Linceng dan pergi ke ibu kota provinsi. Ketika kami menetap, kami akan menghubungi Anda. Jika Anda tidak sibuk, Anda dipersilakan untuk berkunjung kapan saja. Kakak Tianzong, ingatlah untuk datang dan melihat kami. Song Lingling memegang lengan Ye Tianzong, dan setelah beberapa kontak, dia sudah menganggap Ye Tianzong sebagai saudara sejati di hatinya. Dia seperti tempat berlindung yang aman. Dapat melindunginya dari angin dan hujan. Sayangnya, nasibnya dangkal. Tidak ada lagi pertemuan, melainkan perpisahan. Ye Tianzong tersenyum. Buka mulutmu untuk berbicara. Dentur. Dengan suara garing, pintu didorong terbuka. Mereka bertiga terkejut, lalu menoleh untuk melihat, dan menemukan bahwa Su Huizong terlatih-tatih di bawah bimbingan dua pria. Wajahnya memar dan bengkak, jalannya goyah, tubuhnya gemetar, dan segala macam kain kasa putih melilitnya, membuatnya terlihat berantakan. Ini paman kedua. Teriak Song Lingling dan tanpa sadar bersembunyi di belakang Ye Tianzong. Ekspresi Song Huiya menjadi gelap,
dia mengepalkan tinjunya dengan erat, dan berkata dengan gigi terkatup, aku tidak menyangka dia datang begitu cepat. Seseorang pasti mengawasi kita dalam kegelapan. Ling Ling, lihat Bu, jangan biarkan mereka menyentuhnya. Tuan Ye, saya meminta Anda untuk membantu saya untuk terakhir kalinya. Ambil saudara perempuan saya dan ibu saya dan temukan waktu yang tepat untuk melarikan diri. Ye Tianzong mengerutkan kening. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, mereka memblokir pintu, bagaimana mereka bisa melarikan diri? Aku sudah menghitung hari ini. Jadi di rumah, aku menyiapkan jalan rahasia. Ling Ling akan membawamu ke sana sebentar lagi, buka gerbang besi, dan langsung sambungkan ke jalan di luar. Bagaimana denganmu? Ye Tianzong tidak bisa menahan tawa. Wanita ini bisa memikirkan cara, dan dia benar-benar membuat persiapan sebelumnya. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku tentu punya cara. Ling Ling. Huiya. Kata-kata belum selesai. Suara Su Huizong terdengar. Dia lemah dan suaranya sekarat, sepertinya metode Wan Ziming digunakan dengan sangat baik tadi malam. Cukup lempar pihak lain. Saya datang untuk meminta maaf hari ini, terutama ketika saya melihat Ye Tianzong berdiri di samping kedua saudara perempuan itu, saya bahkan lebih ketakutan. Di permukaan, dia bodoh, tetapi sebenarnya dia adalah pria besar dengan energi besar. Bahkan Wan Ziming menundukkan kepalanya dan menyatakan dirinya sebagai menteri. Sedangkan untuk diri sendiri, apalagi mempertahankan kekuatan, jika ingin bertahan harus mengikuti keinginan pihak lain. Selama ada ketidaktaatan sekecil apapun, saya khawatir menunggu saya akan menjadi bencana. Berteriak, dia berlari sepanjang jalan. Tersandung. Jatuh dan bangun lagi. Setelah mengulangi siklus tersebut, buru-buru ke depan. Su Huizong, aku benar-benar ingin membuka dadamu untuk melihat seberapa gelap hatimu. Kamu memaksa kami untuk menghancurkan keluarga kami, apalagi yang kamu inginkan. Apakah kamu benar-benar ingin membunuh keluarga kami yang terdiri dari 3 orang sebelum kamu rela melepaskannya? Song Huiya sangat ketakutan. Bahkan berbicara dengan suara gemetar. Tetapi, ayah melompat dari gedung. Ibu sakit kritis. Adik perempuan itu pada dasarnya pemalu. Dan saya adalah pilar dan tulang punggung keluarga ini. Siapapun bisa menjadi pengecut, tetapi dia tidak bisa menjadi pengecut. Selama percakapan, dia dengan putus asa mengedipkan mata pada Ye Tianzong, memberi isyarat untuk menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Namun, Ye Tianzong hanya tersenyum dan tidak melakukan apa-apa, yang membuatnya cemas. Kakak Tianzong, apa yang harus kita lakukan? Tinggalkan adikku sendirian. Dia tidak bisa melakukannya. Untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa Ye Tianzong memiliki sesuatu untuk dilakukan, dan berharap dia dapat membantu. Tidak apa-apa, Ling Ling, kakak melindungimu. Kita tidak perlu melakukan apa-apa, tonton saja pertunjukannya. Ah, lihat, menonton pertunjukan. Song Ling Ling tercengang. Sekarang paman kedua ini datang untuk membuat masalah bagi keluarga, dan dia masih menonton pertunjukan di samping. Kakak Tianzong, apa maksudmu? Celepuk. Dan sekarang, tanpa peringatan, berlutut tiba-tiba. Su Huizong bersujud di tanah, dengan kepala di lantai, dan adik laki-laki Liang Ming di sampingnya juga menurunkan pinggang mereka dan mengangguk dengan sikap hormat dan rendah hati. Ling Ling. Huiya. Paman kedua bersalah, paman kedua kasihan padamu, paman kedua datang untuk meminta maaf padamu hari ini. Menghancurkan batu. Kedua saudara perempuan itu saling memandang, mata mereka membelalak. Bagaimana situasinya? Paman kedua yang ingin membentak dan membunuhnya, justru meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Selain itu, untuk bersujud dan berlutut. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka impikan. Saat pihak lain menemukannya, dia berlutut dan memohon belas kasihan, berharap mereka akan melepaskan ibu mereka demi keluarga. Sekarang menakjubkan. Tidak bisa membayangkan. Seperti mimpi. Kedua saudari itu menggelengkan kepala dengan putus asa, tetapi mereka kehilangan kata-kata untuk sesaat, dan mereka tidak tahu harus berkata apa. Su Huizong, sepertinya ketulusanmu tidak cukup. Itu dia. Ye Tianzong berbicara dengan tenang, acuh tak acuh terhadap segalanya, kalian berdua, tidak ada jawaban. Oh, ya. Su Huizong berkeringat seperti hujan. Ye Tianzong ini, setiap kata seperti keputusan kekaisaran, dan dia tidak berani melanggarnya. Dia menarik napas dalam-dalam, mengertakkan gigi, dan mulai melemparkan dirinya dengan putus asa. Ledakan. Paman kedua salah. Saat itu, kamu seharusnya tidak memaksa ayahmu untuk berjudi,
kehilangan semua properti keluarganya, dan menyita perusahaannya. Aku akan mengembalikannya kepadamu, termasuk perusahaan investasi Qiming atas namaku, dan mentransfernya kepada Anda secara gratis. Ledakan. Paman kedua telah melakukan kejahatan serius. Saya meyakinkan Anda bahwa mulai sekarang, saya akan melarikan diri ke agama Buddha, makan makanan vegetarian dan melafalkan nama Buddha. Saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Mohon maafkan saya. Bang bang. Paman kedua hanyalah bajingan, binatang buas. Saya bersedia menghabiskan sisa hidup saya melantunkan sutra Buddha untuk Anda setiap hari, dan memberkati keluarga Anda dengan aman dan sehat, tolong maafkan saya. Bang 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 bang. Semakin banyak saya berbicara, semakin saya bersemangat. Terlepas dari apakah dia disebabkan oleh cinta, dia dengan tulus bertobat. Dia masih ingin tampil baik di depan Ye Tianzong dan memuaskannya. Pendeknya, bicaralah dengan tulus. Bersujud secara detail. Itu memenuhi permintaan Ye Tianzong. Dan kedua saudari itu, sampai sekarang, masih tidak percaya bahwa semua yang ada di depan mereka benar adanya. Ling Ling. Ah, cubit aku. Apa? Katakan padamu untuk mencubitku. Oh. Song Ling Ling agresif, tetapi tanpa sadar mencubit Song Huya. Ah. Kekuatan besar. Song Huya berseru dan menatap Song Ling Ling, gadis sialan, kamu benar-benar mencubitmu. Dahi. Song Ling Ling tidak berdaya. Lebih dekat ke rumah, Song Huya menarik napas dalam-dalam, menatap Su Huizong yang sedang berlutut di tanah, dan bertanya, Su Huizong, apa yang baru saja kamu katakan itu benar? Kamu, menyerah mengejar kami, dan mengembalikan properti yang telah ditempati keluarga kita, termasuk perusahaan investasi Qiming atas namamu. Di masa depan, kamu akan menjadi biksu, makan makanan vegetarian dan menyebut nama Buddha, dan tidak bertanya tentang dunia sekuler. Pukulan 3 jiwa. Su Huizong sangat menderita. Ini adalah kekayaan yang dia kumpulkan sepanjang hidupnya, dan pada akhirnya akan hilang jika dia mengatakannya hilang. Mengapa? Akan menyenangkan untuk menyelamatkan hidup. Meskipun sangat menyakitkan, Su Huizong masih harus berpura-pura menjadi anak yang hilang. Su Huizong tidak berani mengangkat kepalanya, dan menjawab dengan hormat, ya, Huya, saya akan melakukan apa yang baru saja Anda minta. Hari ini, saya akan melakukannya selesaikan semua prosedur yang relevan, saya membawa semuanya. Anda memaafkan saya, lalu menandatangani dan berjanji, dan mulai sekarang, semua properti akan menjadi milik Anda. Mengapa? Song Ling Ling mengerutkan kening. Tapi Su Huizong merangkak ke arah Ye Tianzong tanpa ragu, dan berkata dengan sedih, Tuan Ye, apakah Anda puas? Tuan Ye. Melihat kedua saudari itu memandang Ye Tianzong dengan curiga pada saat bersamaan. Anda harus berpura-pura di depan istri Anda. Di luar, Ye Tianzong bisa bermain dengan warna aslinya. Dia tidak berkomitmen, sedikit mengangguk, dan berkata, pada dasarnya puas. Namun, ada satu hal lagi. Kamu harus menebus kesalahan adik iparmu. Dia sekarang tidak sadarkan diri, semua berkat kamu. Sebentar lagi, aku akan memberinya pijatan dan akupuntur, dan kamu akan mengaku di sebelahnya. Ketika dia bangun, kamu akan mulai hidup. Mendengar kata-kata Ye Tianzong, Su Huizong tersentak. Bukankah ini membiarkan dirimu mati? Dia, Ye Tianzong, meskipun dia memiliki seseorang yang mendukungnya, apakah itu ada hubungannya dengan menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan nyawa? Sekarang dia membuat permintaan yang begitu keras, dia tidak berdaya untuk membantahnya. Sekarang, hidupnya sendiri ada di tangannya, dan dia hanya bisa melepaskannya. Oke, kamu masuk dulu dan bersiap-siap. Ye Tianzong memberi perintah. Su Huizong tidak berani bangun sama sekali, tetapi merangkak seperti anjing mati ke lobi selangkah demi selangkah. Kedua adik laki-laki itu dimarahi oleh Ye Tianzong untuk meninggalkan halaman. Dalam sekejap mata, hanya ada 3 orang yang tersisa. Bab 96. Tuan Ye, Su Huizong, Anda yang mengurusnya. Song Huya memandang Ye Tianzong dan tiba-tiba merasa bahwa dia tidak mengenalnya. Meskipun saya benar-benar tidak tahu banyak tentang itu. Tapi pria ini kaya dan tampan, serta memiliki latar belakang yang dalam. Sekarang, bahkan paman keduanya, yang telah menyimpan dendam selama 20 tahun, dapat dengan mudah diselesaikan olehnya. Memanggilnya untuk meminta maaf, dan menyerahkan semua hartanya, kemurahan hati semacam ini adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Tidak bisa dikatakan dibersihkan. Hanya untuk mencari keadilan bagi keluargamu. Ye Tianzong berkata dengan acuh tak acuh, sekarang asetnya sudah kembali,
kamu tidak perlu dikejar dan dibunuh. Kamu harus pindah, tapi ini bukan tentang lari untuk hidupmu. Ini tentang berubah ke lingkungan yang nyaman, jadi kamu dapat menikmati hidup di masa depan. Kakak Tianzong. Song Lingling hampir melompat dan memeluk Ye Tianzong, dan berkata dengan penuh semangat, kamu sangat cakap, aku tidak menyangka kamu akan menyerahkan paman keduaku. Bagus. Oke, masalahmu sudah diselesaikan, dan masalah bibi belum dibahas. Ayo pergi dan tangani bibiku. Kuharap dia bisa sembuh. Ya, para suster tidak banyak bicara. Bagi mereka, ibu adalah hal yang paling penting. Selama ibunya bisa sembuh, meski hidup di jalanan dan mengemis untuk mencari nafkah, mereka akan merasa senang dan bahagia. Ke dalam rumah. Ikuti rencana yang telah ditetapkan. Baringkan Mother Song di tempat tidur. Pertama berikan esensi dan darah seluruh tubuhnya untuk mengaktifkan agunan, lalu gunakan jarum perak untuk merangsang titik akupuntur. Di atas kepala, ada asap masakan mengepul, dan di samping tempat tidur, ada Su Huizong yang sedang berlutut. Menurut instruksi Ye Tianzong, dibandingkan dengan permintaan maaf sebelumnya, dia lebih tulus dan memilukan. Dikombinasikan dengan akupuntur dan terapi pijat Ye Tianzong. Kedua saudara perempuan itu menonton dalam diam. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, 10 menit, 20 menit. Sampai sekitar tengah hari. Muntah. Ibu Song yang masih koma tiba-tiba mengeluarkan darah dari mulutnya dan meludah ke samping. Terus-menerus. Ini seperti detoksifikasi setelah diracuni. Disertai dengan batuk yang parah, kedua saudari itu dengan cepat pergi untuk membantunya. Setelah beberapa mediasi, kondisinya untuk sementara stabil. Huiya, ambilkan air hangat dan bilas mulut untuk bibi. Lingling, bantu bibi bangun. Aku akan memberikan akupuntur dan moksibusi pelipisnya untuk meredakan sesak dan pusing di dadanya. Di bawah perintah Ye Tianzong, para suster dengan cepat menjadi sibuk. Su Huizong, yang berlutut di tanah, terkejut dari lubuk hatinya. Siapa Ye Tianzong ini? Menurut pemahamannya, kakak ipar tua ini sakit parah, keadaan vegetatif yang bisa disebut mayat hidup. Setelah perawatannya yang sederhana, dia benar-benar menjadi sadar. Kulitnya langsung menjadi cerah, dan bahkan membuat orang merasa bahwa dia seperti orang normal. Seorang master mutlak. Sepertinya aku tidak dirugikan karena membuatnya seperti ini. Merupakan berkah dalam kemalangan untuk tidak mati setelah menyinggung orang sebesar itu. Su Huizong memiliki ketakutan yang tersisa dan menghela nafas lagi dan lagi. Dia dengan cepat melihat ke belakang, bahkan tidak berani melihat. Pertama, dia khawatir tentang teguran kakak ipar, dan kedua, dia takut Ye Tianzong tidak bahagia. Bilas mulut dengan air. Detoksifikasi. Jarum perak memasuki titik akupuntur. Tidak ada tailai ekstrim. 12 siang. Selesai. Bu, bagaimana perasaanmu? Song Huiya bertanya dengan prihatin. Jauh lebih baik. Ibu Song membuka matanya, menatap kedua saudara perempuan itu, menangis dengan gembira, dan ketiganya berpelukan dan menangis dengan sedihnya. Setelah beberapa saat, itu menunjukkan bahwa tangan indah Ye Tianzong yang meremajakannya dan menariknya kembali dari gerbang neraka. Ibu Song sangat berterima kasih, dan saat ini, Song Huiya dan Ye Tianzong berdiri bersama, dan tanpa sadar dia bertanya, Huiya, apakah dokter jenius Ye ini pacarmu? Sebelum aku koma, kamu bilang pacarmu namanya adalah kamu. Melihatnya tinggi dan tampan, dengan penampilan luar biasa, kamu telah menemukan menantu yang baik untuk ibuku. Ah! Song Huiya terkejut. Ye Tianzong juga tampak malu. Song Lingling di samping mendengus dan tertawa, secara naluriah ingin menjelaskan. Akibatnya, Ibu Song melirik Su Huizong yang sedang berlutut di tanah, dan langsung menjadi marah, berteriak, Su Huizong, kamu bajingan, kamu masih punya muka untuk datang ke rumah kami. Kakak ipar, aku tahu aku salah. Baru saja saya meminta maaf kepada kedua keponakan saya dan mengembalikan semua harta saya. Saya tahu bahwa saya telah melakukan kejahatan serius, tetapi Anda masih dalam pemulihan dari penyakit serius, dan Anda masih tidak mudah marah. Jika Anda kesal, ketika kondisimu membaik, aku akan datang sendiri untuk membiarkanmu memarahi dan memukul juga tidak apa-apa, bagaimana menurutmu? Ya, Bu, kamu baru saja bangun, jadi istirahatlah dulu, Song Lingling meyakinkan. Ketika Song Huiya hendak berbicara, Ibu Song berkata, oke, saya istirahat dulu, tapi Dr. Xiaoye, putri saya agak pemarah. Jika ada yang salah di masa depan, Anda harus menanggungnya. Saya pikir kamu terlihat sangat tampan. Kamu bisa memberiku cucu yang putih dan gemuk di masa depan.
Ini bukan ibu, kamu membuat kesalahan. Huiya. Ye Tianzong menyela, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata dengan suara rendah, Bibi baru saja bangun, jadi dia tidak mudah marah, apalagi berharap kecewa nanti. Lagi pula, itu hanya kesalahpahaman, jadi menurutku tidak ada yang salah dengan itu, ikuti saja maksudnya dulu, jangan memprovokasi dia, mengerti? Terima kasih, Tuan Ye. Kamu panggil aku apa? Tianzong, Tianzong. Wajah Song Huiya langsung memerah. Kemudian, tenangkan Ibu Song untuk beristirahat. Su Huizong juga menyelinap pergi setelah menyerahkan prosedur terkait properti. Di lobi, Ye Tianzong dan yang lainnya tertinggal. Baiklah. Sekarang, Bibi sudah bangun. Situasinya tidak buruk. Aku punya daftarnya di sini. Kamu bisa memijat Bibi di masa depan. Selain itu, properti telah dibawa kembali. Perusahaan investasi Qiming cukup terkenal di Lincheng. Selain industri yang dianeksasi sebelum Anda, secara kasar saya menghitung bahwa Anda berdua sekarang bernilai ratusan juta wanita kaya kecil. Cukup berhenti dan fokus pada bisnis Anda. Singkatnya, jalani kehidupan yang baik di masa depan, dan tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Selesai. Ye Tianzong melirik waktu itu, tepat tengah hari. Panggil Lin Changhui keluar, makan bersama, dan katakan beberapa hal, pada saat-saat kritis, dia harus membantu. Lagi pula, Huo Fenghuang masih mencari informasi spesifik tentang kematian ayah mertuanya dalam kecelakaan mobil, dan dia akan bisa mendapatkan umpan balik dalam waktu sekitar 2 hari. Kalau begitu, tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Jika kamu butuh sesuatu di masa depan, ingatlah untuk meneleponku dan tetap berhubungan kapan saja. Setelah Ye Tianzong memberi isyarat untuk menelepon, dia berbalik dan hendak pergi. Tuan Ye. Ketika Song Huiya membuka mulutnya, Ye Tianzong menoleh, mengerutkan kening dan berkata, bagaimanapun, kita adalah teman, dan agak aneh dipanggil Tuan Ye. Kalian berdua lebih muda dariku. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggilku Kakak Tianzong. Kalian berdua adalah saudara perempuanku yang baik. Ya, Kakak Tianzong. Karena kesalahpahaman ibunya, meskipun Song Huiya kuat, dia juga seorang wanita. Dengan wajah agak merah, dia mengatupkan bibirnya dan berkata, kamu terlalu banyak membantu kami hari ini, aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Jadi, saya berdiskusi dengan Ling Ling dan ingin mentraktir Anda makan. Kamu pergi terakhir kali. Kamu harus berjanji pada kami kali ini. Ayo masak sendiri dan makan makanan pertanian, oke? Mendengar ini, Song Ling Ling di samping juga datang, memegang lengan Ye Tianzong, seolah takut dia akan melarikan diri. Kakak Tianzong, Anda harus berjanji kepada kami, setidaknya beri kami kesempatan untuk membalas Anda, bukan? Ye Tianzong tidak berdaya. Sulit untuk menyerah. Mungkin tidak realistis untuk pergi sekarang. Bagaimanapun, makan tidak akan menunda banyak hal. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam, mengangguk dan berkata, oke, kalau begitu aku akan menunggu untuk makan yang sudah jadi. Kau bilang untuk memesan. Aku ingin makan sup ayam dengan jamur. Ada juga daging babi yang dimasak 2 kali. 1 maok suewang lagi, ingatlah untuk memasukkan lebih banyak paprika. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.